Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi. Saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama, pengertian Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Dan ini adalah pendapat menurut ahli tentang apa itu AI. Yang pertama ada John McCarthy tahun 1956. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang kedua ada Herbert Simon tahun 1987. Kecerdasan buatan adalah suatu penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia cerdas. Yang ketiga menurut Rich dan Knight tahun 1991. Kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya ada sejarah. Di tahun 1950-an ada periode usaha aktif dalam AI. Nah, program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester, UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Sturgey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan. Nah, John McCarthy ini biasanya disebut dengan Bapak Kecerdasan Buatan karena dia yang membuat istilah pertama kecerdasan buatan. Pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini pada 1956. Dan dia juga yang menemukan bahasa pemrograman LISP. McCarthy kemudian mendirikan dua lembaga penelitian kecerdasan buatan, dan kedua lembaga itu adalah Stanford Artificial Intelligence Laboratory dan MIT Artificial Intelligence Laboratory. Di lembaga-lembaga inilah bermunculan inovasi pengembangan AI yang meliputi bidang human skill, vision, listening, reasoning, dan movement. Bahkan salah satu lembaga yang didirikan itu, Stanford Artificial Intelligence, pernah mendapat bantuan dana dari Pentagon untuk membuat teknologi luar angkasa. Sekarang, bagaimana cara kerja AI sendiri? AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Dan poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya, dan AI membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa jenis, yaitu deep learning, machine learning, dan instruksi lain yang sudah ditentukan. Algoritma yang paling umum dipakai adalah AI adalah machine learning. Machine learning ini akan memutuskan data ke sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dengan memakai teknik statistik, machine learning mendorong AI untuk belajar dan memangkas proses pengkodean yang sangat panjang. Dan ini adalah contoh perkembangan AI di masa sekarang. Yang pertama adalah self-driving. Self-driving car adalah konsep transportasi di mana mobil sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Dan teknologi ini masih dikembangkan oleh beberapa produsen mobil terkemuka dunia seperti Tesla, Toyota, dan lain-lain. Yang kedua adalah AI e-commerce, atau biasanya orang-orang mengenalnya dengan rekomendasi di e-commerce. Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai di salah satunya di rekomendasi produk e-commerce. Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses AI. Nah, AI memperoleh data dari kamu sendiri. Misalnya ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan kamu sudah melihat produk apa saja, data tersebutlah yang akan diproses dari konsep AI, yaitu data mining. Sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk yang pas dan tepat buat kamu.
Selanjutnya ada asisten virtual atau virtual assistant. Contoh dari kecerdasan ini adalah seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Nah, seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara ditentukan segera tiba. Selanjutnya ada face recognition atau disebut dengan pengenalan wajah. Merupakan teknologi yang bisa mendeteksi wajah seseorang. Pendeteksian wajah dilakukan dengan mengambil foto wajah dari manusia dengan memindai foto 2 dimensi secara digital, atau bisa juga menggunakan video untuk mengambil foto wajah 3 dimensi. Dan ini adalah materi yang kedua, yaitu Big Data. Jika kita membicarakan tentang apa itu Artificial Intelligence, maka tidak jauh-jauh dari yang namanya data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan suatu volume dari besarnya data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang terjadi dalam bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Tindakan atau olahan dengan data itu yang paling penting. Big Data dapat menganalisis demi pemahaman yang mengarah pada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Analoginya bisa dibayangkan seperti setiap harinya ada lebih dari 400 juta orang nge-tweets yang dikirim ke Twitter dan 72 jam video YouTube diupload setiap menitnya. Eric Schmidt dari Google mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2003, manusia menghasilkan 5 exabytes data. Dan sekarang, manusia menghasilkan 5 exabytes data setiap 2 hari. Dan ini akan diperkirakan akan terus bertambah. Selanjutnya adalah manfaat Big Data. Big Data dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia, lembaga, entitas, dan proses. Dari 4 hubungan tersebut, akan menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru. Perusahaan bisa menggunakan data insight, meningkatkan keputusan tentang pertimbangan keuangan dan perencanaan perusahaan. Dapat memperhatikan tren dan apa yang pelanggan inginkan pada produk atau layanan terbaru. Dan ini adalah 4 elemen dari Big Data. Pertama adalah volume. Volume adalah organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari data sensor atau mesin ke mesin. Yang kedua ada velocity, yaitu data terproses dengan cepat, seperti tag RFID, sensor, dan pengukuran pintar mendorong kebutuhan untuk menghadapi derasnya curahan data secara hampir real time. Selanjutnya ada variety atau disebut dengan format, dari data terstruktur dan numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks tidak terstruktur. Semuanya format pasti adalah elemen dari Big Data, seperti email, video, audio, data, dan transaksi keuangan. Selanjutnya ada variabilitas. Selain meningkatnya kecepatan dan keberagaman data, aliran data dapat sangat tidak konsisten dengan puncak periodik. Pemuatan data puncak yang dipicu dari peristiwa, harian, dan musiman dapat begitu menantang untuk dikelola sebegitu banyaknya. Selanjutnya adalah fungsi dari Big Data. Yang pertama dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Ya, fungsi pertama dari Big Data adalah menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian dengan penggunaannya saat ini, juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. Yang kedua adalah pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT, Internet of Things, dan AI. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Misalnya saja Smart City atau kota cerdas, yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar, yang mampu untuk menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lain. Selanjutnya adalah mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda.
Nah, fungsi yang ketiga ini mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Big Data juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan atau organisasi Anda. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Ya, penyimpanan data dengan menggunakan sistem Big Data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dengan transfer data di atas rata-rata sistem. Peningkatan performa juga menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Dan ini adalah contoh dari penggunaan Big Data. Yang pertama adalah data penggunaan smartphone. Bisa dilihat ya bahwa hampir semua orang kini sudah memiliki tablet atau smartphone. Yang mana ini juga adalah pertanda bahwa semakin banyak orang yang menggunakan data tersebut untuk berbagai hal. Aplikasi penting seperti Google Maps, Gmail, dan lain sebagainya tentu akan berpotensi bagus dalam mengumpulkan data yang terkait dengan lokasi Anda sendiri. Yang kedua adalah sosial media. Hal lain dalam big data yang perlu diketahui adalah sosial media tersebut. Pastinya telah diketahui bahwa manusia di era milenial saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Setiap hari selalu ada update informasi mengenai foto dan status yang diunggah di sosial media tersebut. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, lebih dari 400 juta orang tweets membanjiri setiap harinya. Dan selain itu juga 72 video diunggah ke YouTube setiap menitnya. Yang mana ini akan memudahkan sosial media sebagai big data untuk mendapatkan informasi tentang kontak dan juga pola penggunaan yang kita lakukan terkait dengan sosial media tersebut. Selanjutnya di situs streaming online. Nah, di era yang semakin modern ini, semua orang memilih menggunakan Netflix dan Spotify untuk bisa menikmati semua yang diinginkan secara online. Jadi sudah pasti manfaat yang akan didapatkan juga akan banyak sekali dalamnya. Inilah yang nantinya akan mampu memberikan dampak maksimal dan juga begitu istimewa. Jejak Anda pun akan terekam saat melakukan aktivitas. Belum lagi aktivitas tambahan lainnya seperti membaca e-book di situs buku online seperti Amazon, Kindle, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.